selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Ishak Mas Pegangsaan. Kita bersama-sama akan sharing firman Tuhan di dalam acara siraman rohani. Saya mengajak Bapak Ibu hari ini untuk belajar mengenal Tuhan kita yang setia. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita sharing firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersama-sama hari ini akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan Yesus yang menolong setiap kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh diberikan hikmat. Terima kasih Bapa, pakai hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang ini. Kami percaya pengurapan dan kuasa Tuhan Kau akan nyatakan kepada hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13 yang mengatakan demikian, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini sungguh luar biasa mengatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang setia. Walaupun kita ini tidak setia kepadanya, kita tidak taat kepadanya, tetapi dia tetap setia mengasihi kita, menolong kita, dan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan kita. Ada satu orang filsuf yang dari Inggris yang bernama Anthony Collins, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia sangat dipengaruhi oleh John Locke. Suatu hari ia berpapasan dengan seorang Kristen yang sedang menuju gereja. Setelah bercakap-cakap sebentar, ia kemudian bertanya kepada orang Kristen ini. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu Kristen, Allah yang kamu sembah itu besar atau kecil? Nah, orang Kristen ini menjawab dua-duanya. Ia begitu besar sampai langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuatnya. Tetapi ia begitu kecil hingga ia bisa tinggal di hatiku. Nah, jawaban ini begitu mengagetkan Anthony Collins ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sehingga di kemudian hari dia menulis bahwa jawaban orang Kristen yang sederhana itu memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika orang ini merenungkan akan perkataan dan jawaban daripada orang Kristen ini, dia berpengaruh yang luar biasa. Oleh sebab itu ada satu pertanyaan juga dalam kehidupan kita. Pertanyaan ini yaitu seberapa besar Tuhan kita ini. Kita seringkali bertanya seberapa besar sih Tuhanmu itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita memahami pertanyaan ini, maka kita dapat memahami bahwa kita memiliki Tuhan yang setia, yang mampu dan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan jawaban ini menentukan kerohanian kita dan akan mempengaruhi seluruh hidup kita mengenai pengenalan akan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesetiaan itu tidak dapat berubah oleh situasi apapun. Nah, kalau kita memiliki hidup yang setia, hati yang setia kepada Tuhan, kepada apapun, maka itu pun tidak akan dapat dirubah dengan situasi apapun. Situasinya buruk atau jelek, kita tetap memiliki hati dan karakter yang setia kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia, adalah Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita tidak setia, walaupun kita tidak mau mengikut taat kepadanya, dia tetap setia mengasihi kita dan setia menyertai kita. Itu yang luar biasanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita memiliki kesetiaan di dalam Tuhan? Apakah kita setia kalau hidup kita waktu senang saja? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila kita memiliki banyak hal dalam kehidupan kita, yang banyak terjadi dalam hidup kita itu adalah kekhawatiran, ketakutan dan kekhawatiran. Maka ketika kekhawatiran dan ketakutan itu melanda dalam hidup kita, seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita menjauhkan diri dari Tuhan dan kita tidak setia kepada Tuhan. Yang kita lihat bukan Tuhannya, tetapi kekhawatiran kita, masalah kita lihat yang besar banget. Tetapi kita melihat Tuhan kita itu kecil, sehingga kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar mengenal Allah, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Mari kita melihat di dalam kehidupan kita, banyak orang dalam kehidupannya seringkali tidak setia, seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan menjauhkan dirinya kepada Tuhan, seringkali berbuat yang sesuai dengan keinginannya, tetapi dia tidak taat kepada Tuhannya. Nah, di dalam Mazmur 12 ayat 2 mengatakan demikian, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Banyak orang Bapak Ibu yang kasih Tuhan memiliki perkataan yang manis tetapi hatinya bercabang. Perkataannya begitu luar biasa tetapi hatinya begitu tidak setia kepada Tuhan. Dikatakan, makanya Mazmur 12 ayat 2 ini mengatakan, maka mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Sungguh mengerikan sekali Bapak yang kasih Tuhan. Amsal 20 ayat 6 mengatakan demikian, banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Banyak orang merasa dirinya baik, tetapi dikatakan oleh Amsal tadi, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mengenal dan mengerti Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, maka kita akan melihat pertanyaan yang tadi, sebesar apa Tuhanmu itu. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaan ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka kita akan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa, yang selalu tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 tadi, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya, dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia dalam kondisi apapun hidup kita, hidup umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah hari ini kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita sadari dalam kita mengenal Tuhan. Tuhan kita yang setia ini. Yang pertama adalah kesadaran akan membuat kita menjadi orang yang rendah hati. 3 dampak tentang kita mengetahui tentang Allah kita yang setia ini. Yang pertama adalah kesadaran kita. Ketika kita sadar, kita menjadi orang yang rendah hati, kita sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan Allah yang luar biasa, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan memiliki kerendahan hati. Kita tidak ngomong sembarangan dan kita tidak merasa bahwa Tuhan kita itu lebih kecil daripada masalah kita lebih besar. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kalau kita tahu seberapa besar Tuhan Allah kita, maka hidup kita ini adalah hidup yang memiliki hidup takut akan Tuhan, yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka hidup kita ini akan hidup sebagai orang yang sombong. Jangankan untuk setia, untuk taat aja tidak mau. Jangankan untuk taat kepada Tuhan, hidupnya saja penuh dengan kesombongan dan keegoisan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik, maka hidupnya dipenuhi dengan kesombongan dan hidupnya berlaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Tetapi orang yang mengenal Tuhan dengan baik, maka hidupnya penuh dengan kerendahan hati dan hidup taat kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita di mana? Kita adalah orang yang memiliki kerendahan hati, kita adalah memiliki orang yang hidup takut akan Tuhan, atau justru sebaliknya, kita adalah orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Kita hanya berbicara tahu siapa Tuhan kita, yang kita sembah adalah Tuhan Yesus, hanya sampai di situ saja, tetapi kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup kita akan dipenuhi dengan kesombongan, keegoisan, dan kata setia, kata taat itu tidak akan ada dalam hidup kita. Yang penting memenuhi hawa nafsu kita sebagai seorang manusia. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saat ini kita diingatkan kembali 3 dampak yang luar biasa dalam kesetiaan dalam mengenal Tuhan kita itu adalah yang pertama, kesadaran bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, engkau akan memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Contoh Ayub Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang luar biasa, masalah yang dihadapi luar biasa, dia tetap setia kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dalam kondisi apapun dia tetap setia kepada Tuhan Allahnya. Kondisi Ayub begitu luar biasa. Mungkin kita tidak sanggup ketika kita mengalami kondisi seperti Ayub, tetapi hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Engkau punya waktu baca kita ayub untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita tetap memiliki kesetiaan dan kasih kita kepada Tuhan, atau justru kita menjauhkan diri daripada Tuhan? Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, maka kita akan memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang membawa iman kita bertumbuh. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka iman kita bertumbuh Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Iman kita bertumbuh bukan karena melihat mujizat, bukan karena melihat jawaban-jawaban Tuhan yang luar biasa, tetapi iman kita bertumbuh karena kita mengasihi Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, kita tetap cinta kepada Tuhan, maka iman kita bertumbuh karena kita akan semakin terus menjalin hubungan Tuhan dengan Tuhan begitu dekat. Kalau iman kita mau bertumbuh, kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin untuk bersekutu dengan Tuhan, maka iman kita bertumbuh. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah menyangkal dirinya, karena Dia sangat mengasihi kita, dan Dia tetap adalah Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sadarilah saat ini, mari kita mengenal Tuhan dengan benar, bukan hanya sekedar kita datang beribadah ke gereja, memuji Tuhan, habis kita beribadah ke gereja pulang berlalu begitu saja, tetapi mari kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar, supaya iman kita bertumbuh dan kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan, memiliki hidup yang setia di dalam Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengenalan akan Tuhan mendorong kita untuk mentaati kebenaran firman Tuhan dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Tuhan menyatakan adalah Tuhan yang setia, di mana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, bukan mendatangkan kecelakaan tetapi mendatangkan kebaikan. Dikatakan tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita setia, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita taat kepadanya, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak percaya akan rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pandang semuanya itu kadang-kadang kalau hal yang buruk kita pandang itu adalah satu kesialan, itu adalah satu malapetaka. Padahal Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadang-kadang Tuhan mendatangkan semuanya itu untuk membawa kita lebih lagi mengenal Dia. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita secara luar biasa untuk membawa kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, untuk kita bertumbuh iman kita, untuk kita dapat melihat Tuhan kita yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Tuhan izinkan segala sesuatu dalam hidup kita supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa, kita mengerti bagaimana Tuhan kita yang luar biasa dahsyat itu dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama tetap setia di dalam Tuhan, dan kita tetap rendah hati dan tunduk kepada Dia dan taat kepada Dia, supaya kita dapat mengenal Tuhan kita dengan benar. Karena ketika kita mengenal Tuhan kita dengan benar, maka kita akan dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kita dapat melihat bagaimana rencana rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, kesetiaan Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini mari kita bersama-sama renungkan bersama bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang boleh menolong kita, membawa kita untuk kita hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan belajar lebih sungguh-sungguh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, ajar kami untuk tetap setia di dalam mengikut dan mengiring akan Engkau, dan terlebih lagi ajar kami untuk belajar mengenal kebenaran firman-Mu dengan benar, supaya kami dapat mengenal Tuhan lebih lagi, yang boleh membawa pertumbuhan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa rohani. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu saudara kami,
sehingga mereka tetap setia di dalam mengikut dan mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali.